Berjumpa lagi dengan saya, Pastor Paulus Halekbere SSCC, dalam renungan harian Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan, Rabu 3 Juli 2024, Pesta Santo Thomas. Bacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 20, ayat 24 sampai dengan 29. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada di dalam rumah dan Thomas berada bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ungkapan para murid, "Kami telah melihat Tuhan." Yohanes menulis Injilnya kepada generasi kedua yang tidak mengalami secara langsung hidup bersama dengan Yesus. Narasi yang kita dengarkan hari ini merupakan sebuah cara atau metode cerita penginjil Yohanes untuk meyakinkan iman pendengarnya akan Yesus, bahwa iman akan Yesus yang mereka terima saat ini bersumber pada pengalaman para murid bersama dengan Yesus. Karena itu, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Iman memiliki nuansa dimensi yang berbeda dengan pengetahuan akal budi manusiawi. Umumnya, orang akan percaya pada sesuatu bila ia melihatnya sendiri secara langsung. Iman merupakan sebuah sikap penyerahan diri secara total dan tulus pada rencana dan kehendak Tuhan. Sepintas mendengar kisah Injil hari ini, kita seolah menemukan situasi keterpecahan antara para murid, antara yang percaya pada Yesus dan tidak percaya pada kebangkitan Yesus. Thomas begitu bersikap kritis terhadap situasi yang dialami dan dirasakan oleh para murid yang lain. Dia mengatakan bahwa, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucurkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucurkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." Salahkah Thomas bersikap demikian? Sebetulnya yang ada dalam hati Thomas waktu itu adalah sebuah kerinduan untuk kembali berjumpa dengan Yesus. Dia percaya pada Yesus dan dia memiliki sebuah harapan agar semakin dekat dan satukan diri dengan Yesus, termasuk menyatukan diri dalam luka-luka yang dialami oleh Yesus pada jari dan lambungnya. Tentu saja dalam keluarga kita sering saja memiliki atau berjumpa dengan anak yang tidak mudah percaya atau tidak mudah ikut pada perintah orang tuanya. Dia sering berbeda pendapat. Apakah anak itu adalah anak yang tidak baik? Kita perlu menyadari bahwa ketika dia berbeda, justru itulah sebuah sumber kekuatan dan kekayaan dalam kehidupan bersama untuk melihat, mencari, dan menemukan makna beragam dari sisi kehidupan ini. Kita pun boleh belajar dari sikap Rasul Thomas.
Setelah Yesus wafat dan dikuburkan, dia tidak membiarkan dirinya terkunci dalam rasa takut dan gelisah yang berlebihan. Dia tampil sebagai pribadi yang berbeda, yaitu iman yang selalu mencari pemahaman benar dan tepat. Akhirnya dia pun berlutut di hadapan Yesus dan berkata, "Yesus, Engkaulah Tuhanku dan Allahku." Dalam situasi hidup ini, marilah kita senantiasa merefleksikan setiap pengalaman hidup dengan penuh bijaksana. Sehingga melalui peristiwa tersebut, kita mampu berjumpa dengan Tuhan dan kita merasakan sapaan Tuhan, damai sejahtera bagimu. Tuhan yang selalu setia menanti kita untuk datang dan berjumpa dengannya. Rasa damai dalam hati memampukan kita untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan melihat betapa besar keagungannya dalam setiap ciptaan yang ada di sekitar kita. Beriman berarti memiliki kesadaran untuk melihat di balik yang tampak. Semoga hari demi hari kita semakin bertambah dewasa dalam iman dan merasakan bahwa Tuhan begitu baik dalam menuntun, membimbing, dan mendampingi perjalanan hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati.